Shalom, selamat hari Minggu untuk para jemaat GKI San Francisco yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu kita. Oleh karena itu, baiklah kita bersaat teduh sebentar. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat, pertolongan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama secara virtual dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir, menyertai dan memimpin pikiran kami, mulai dari awal hingga akhir ibadah. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan yang berkontribusi dalam ibadah virtual ini. Engkau berikan semangat selalu untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Evang yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan berikan hikmat atasnya agar kami semua mengerti, memahami, dan menjalankan firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. As the dew pattern fall, the water stole my soul on earth for thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You are my strength, my shield. To you make my spirit lead. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit cleave. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Selamat hari Minggu dalam kebaktian Prapaskah 2 Minggu tanggal 28 Februari 2021 ini. Kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kasih dan maha setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita beserta dengan saudara. Amin. Saudaraku, di Minggu Prapaskah ini, tema kebaktian kita adalah hidup yang penuh tetapi kosong. Di sekitar saya, saudara-saudara bisa lihat dalam latar belakang ada banyak pepohonan dan juga terdengar bunyi air dalam sungai kecil, mengingatkan kita tentang pertumbuhan di dalam Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah
Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihan-Nya. Dituntunnya mereka keluar, mereka membawa emas dan perak. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Dan orang Mesir pun bersukacita ketika umat Tuhan keluar, sebab orang Mesir sudah ketakutan terhadap mereka. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, kenakanlah karya-Nya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Saudaraku, saya sedang berada di sebuah bilangan hutan dikelilingi dengan keagungan Tuhan yang nyata dalam berbagai tekstur kulit pohon, dedaunan, bunyi-bunyian dari burung-burung, serangga, maupun juga aliran sungai kecil. Kita diingatkan betapa kita kecil. Karena itu mari kita kosongkan semua keangkuhan kita. Kita mau datang, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Pimpin kami terus dalam kehendak-Mu, agar kami menemukan Engkau dalam setiap keramaian dan keheningan. Ampunilah kami akan kebisingan yang kami buat, kekosongan hidup yang kami timbun. Dengarlah kami Tuhan dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every
Bersukacitalah setiap orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nyatakanlah hidup sukacita ini dalam kehidupan buat kita, diri sendiri, buat orang-orang seisi rumah atau di lingkungan sekitar saudara, dan orang-orang yang ada pada media sosial saudara, sebab Tuhan mengasihi kita semua sebagai ciptaannya. Hosiana. Thus might I hide my blushing face while His dear cross appears. Dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, is all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur memasuki Minggu Prapaskah kedua ini. Kami tetap diingatkan tentang kebaikan Tuhan yang telah melimpahkan segala yang terbaik kepada hidup kami, bahkan keselamatan, penebusan dosa. Karena itu, biarlah kami terus mengikuti jalan Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup kami, dan mewartakan Tuhan melalui hidup kami. Pimpin kami dalam Roh-Mu yang kudus agar kami bisa untuk memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai yang ke-7 dan ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu, dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki.
Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. The second reading is taken from Mark 8, verses 31 through 38. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words, in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels." This is the word of God. Selamat Hari Minggu Prapaskah kedua, saudaraku. Hari ini tema kebaktian adalah hidup penuh tetapi kosong. Saudara-saudara, memasuki setiap tahun baru, tentu kita selalu menghitung usia umur hidup kita. Dan semakin tua, semakin kita bertambah usia, tentu kita ingin terus diperkaya oleh Tuhan. Dan indah sekali bahwa bacaan kita di hari ini dari kitab Kejadian 17 memang nyata bahwa Tuhan terus memenuhi kehidupan umatnya dengan berbagai bentuk sukacita dalam kesehariannya. Seperti tema dalam Kejadian 17 yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa sungguh-sungguh Abraham dalam usia ke-99 tahun, dia semakin gemuk dan segar dalam pengalaman spiritualitasnya. Bahkan di dalam teks bacaan tadi, Tuhan mengikat dan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Bagian pertama, Tuhan mewartakan siapa dia. Dalam penampakan diri Allah kepada Abraham, Tuhan mewartakan siapa namanya. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. God of the mountain, Allah yang berdaulat bukan hanya di gunung, tetapi juga di dalam kehidupan di dataran yang lebih rendah, di mana saja, karena dia adalah Allah. Nama, sebagaimana juga Allah menyatakan dirinya, itu menyatakan identitas. Itu memberitakan siapa dia. Dari dulu, bukan hanya dari Alkitab tentang nama Allah, tetapi juga dalam sepanjang sejarah manusia, ketika ada nama-nama, selalu ada maknanya. Cerita penciptaan juga mengingatkan kita bahwa Allah dengan sungguh-sungguh menamai setiap apa yang dia cipta dengan firman-Nya. Ada Adam, makhluk bumi, atau juga disebut Adamah, artinya dari bumi. Dan Allah juga sering mengganti nama mereka untuk menunjukkan satu perubahan radikal, perubahan yang besar dalam hidup mereka. Kita kenal Yakub, Israel, kita kenal Saulus yang menjadi Paulus. Dan di sini teks tadi bilang tentang dua nama yang kita baca. Abram menjadi Abraham, berarti bapa segala bangsa, karena melalui Abram, melalui Abraham, semua bangsa akan diberkati. Ada Sarai menjadi Sarah, artinya prinses, putri, ibu bagi bangsa-bangsa. Karena raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari keturunan Sarah dan Abram. Nama mereka menandai ada babak baru dalam hidup mereka dalam ikatan perjanjian Allah. Mereka dijanjikan menjadi bangsa yang besar.
Mereka dijanjikan akan diberkati, dan melalui mereka bangsa-bangsa akan diberkati. Sampai di sini saudara, hati saya penuh. Hati saudara juga pasti penuh. Kita juga ingin jadi seperti Abraham yang tua-tua keladi, ya. Artinya semakin tua, semakin bijaksana, semakin betul-betul berisi, semakin betul-betul, jangan seperti kata dunia, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi jeleknya, tetapi sebaliknya kita mau menjadi-jadi baiknya, menjadi-jadi kekayaannya, menjadi-jadi harum namanya. Hati saya penuh, hati saudara juga pasti penuh. Dan ini juga terwajah dalam pengalaman hidup kita. Tanda kita diberkati adalah tanda ketika misalnya tahun baru, menu makanan di meja kita penuh, ya. Ada daging, ada ikan, seafood, ada sayur, berbagai warna, ada minum-minum macam-macam. Ya. Atau juga rumah kita. Kita ingin pokoknya perabotan kita semakin dilengkapi. Bukan hanya dari barang-barang yang besar, tapi juga hal-hal remeh-temeh kita ingin. Tandanya kita diberkati itu adalah kalau ada perabotan ini itu yang makin rinci-rinci. Hati kita penuh. Pikiran kita jadi senang. Mata kita jadi enak memandang, ya. Lalu tanda yang kedua juga adalah seluruh tanah Kanaan diberitakan oleh Allah kepada Abraham akan diberikan menjadi miliknya. Leluhur bangsa Israel memang digambarkan dalam Alkitab, dalam seni, dalam televisi adalah para gembala yang menjelajahi padang gurun sebagai nomaden. Pindah-pindah. Tetapi sebetulnya mereka adalah petani-petani kuno. Di pegunungan timur Mediterania. Ya, memang mereka berkelana menjelajahi padang gurun, melewati tanah Kanaan, membangun tenda, punya domba, kambing, lembu, keledai, dan unta. Tetapi jelas mereka menguasai cara hidup bertani. Dan Allah memberikan leluhur Israel ini tanah perjanjian di pegunungan Kanaan. Hati saudara penuh, hati saya juga penuh. Senang sekali baca Abraham ini, ya, makin tua 99 tahun dapat berkat nama, dapat juga berkat tanahnya diperluas. Tanah itu bukan hanya menjadi miliknya tetapi juga menjadi tanda milik yang diberkati oleh Allah. Leluhur Israel, kemudian kita baca juga mereka hidup mengusahakan lahan-lahan yang ada. Ada hasil kebun anggur, ada gandum. Mereka berdiam di rumah-rumah, mereka berjalan bukan sebagai gembala nomaden, tetapi sebagai imigran dari satu tempat ke tempat lain. Dan perbukitan sisi timur Laut Mediterania bukan hanya tempat leluhur Israel bertani, melainkan juga sebuah pemandangan yang sakral, yang kudus, yang teduh melihatnya. Allah menampakkan dirinya di banyak tempat yang ditandai dengan alam. Ada gunung, ada mata air, ada juga pohon tarbantin atau oak tree. Ya. Oleh sebab itu agama para leluhur itu berhubungan erat dengan tanah di mana mereka hidup dan bercocok tanam. Tanah subur menjadi lambang pemeliharaan dan kehadiran Allah. Tanah itu menjadi bukan hanya tanda mereka punya kuasa politis, ada orang lain yang mengakui hak milik mereka sendiri, tetapi juga bahwa di situ ada berkat biopolitis. Bahwa wilayah mereka menjadi kuasa mereka, tetapi juga secara biologis Tuhan memberkati lahan mereka dengan kesuburan. Hati saya penuh, hati saudara juga pasti penuh, ya. Hidup kita penuh membaca teks-teks ini. Kayaknya tuh nimbun, ya. Makin banyak propertinya. Lalu dalam teks kitab Markus kita juga baca dua sosok lain di situ. Ada Petrus. Dan Petrus ini menjadi gambaran kehidupan kita. Kalau tadi mungkin Abraham dikit-dikit kayak kita. Dikit-dikit menandai bahwa kita juga kayak Abraham mungkin punya lahan yang bisa masih dibayar.
mungkin punya tempat tinggal yang masih enak buat tempat berteduh, mungkin masih punya sejumlah tanah yang juga bisa kita klaim subur hasil kebunnya. Tetapi juga semakin kita diperkaya dalam teks kita tentang Petrus ini, kita juga semakin menemukan, makin bisa mengidentifikasi diri kita dalam kondisi Petrus. Kenapa? Sebab Petrus juga, saudara, seperti orang-orang kebanyakan, mungkin juga termasuk kita, saya juga. Kita mendambakan the warrior king. Ada sosok pemimpin, pendekar yang bisa melawan pemerintahan Romawi. Yang bisa membawa kita dengan kekuasaan, dengan shining armor, dengan pasukan tentara yang berkilauan, yang kuat, gagah, bisa berkuda, dan menumpas pasukan lawan ini. Romawi khususnya. Karena Romawi sudah terlalu lama menindas kehidupan orang-orang Israel. Mereka rindu sekali kejayaan kerajaan Daud perlu tegak lagi. Seperti juga kerajaan Salomo perlu tegak lagi. Petrus adalah gambaran kita. Kita yang juga merasa sudah bertekun dalam jalan Tuhan. Kita yang juga sudah bersedia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga yang kenal siapa Tuhan dengan sebaik-baiknya. Namun rupanya kita juga bisa menjadi Petrus yang keliru memaknai teladan Yesus. Keliru memaknai bahwa Kristus itu hendak mengajarkan sebuah tanda kerajaan Allah yang sejati. Bahwa justru di dalam hidup bersama dengan Yesus, untuk tiba pada Allah, untuk bisa membangun kerajaan Allah yang tidak identik dengan kerajaan fisik yang bisa dipegang. Tetapi kita justru harus melepas apa yang menjadi hak-hak kita di dunia ini. Karena dalam bagian keempat, dalam figur yang kedua dalam teks Markus ini, kita melihat Yesus. Yesus yang mengajak setiap orang termasuk Petrus yang tadi begitu kuat, yang begitu sebetulnya baik-baik saja dalam pemahaman imannya. Untuk melihat ada 3 aspek kata kerja yang Yesus buka kepadanya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan uniknya lagi saudaraku, kata-kata yang dipakai di dalam teks-teks Yunani dalam bagian Markus ini, misalnya melalui kata mengikut Dia. Mengikut itu dipakai sebuah tense, imperfect tense. Sebuah kata, kondisi kalimat yang menandai sebuah keadaan yang sudah dilakukan tetapi belum selesai-selesai juga. Jadi artinya mengikut Dia ini adalah sebuah kegiatan yang sudah dilakukan tetapi belum selesai-selesai juga. Kapan selesainya? Nanti. Apakah besok? Belum. Tahun depan? Belum. Sampai kita mati? Ya. Mengikut Yesus adalah an ongoing duty. Sebuah tugas, sebuah misi yang terus akan kita emban dalam kehidupan kita. Dan bahkan Yesus mengingatkan lagi di situ. Barang siapa yang mengikuti Dia adalah orang-orang yang siap kehilangan nyawanya. Sudah sampai di sini saya kosong. Dan saya harap juga saudara kosong. Kosong bukan berarti bahwa kita tiba-tiba jadi hampa hidupnya. Kosong, gak ada harapan. Ambles, lunglai, nyusruk, jatuh. Bukan. Tetapi justru kosong karena Yesus mengingatkan kita ternyata untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Itu adalah sebuah hidup yang penuh, tetapi bukan menimbun atau menghimpun untuk diri sendiri. Tetapi justru harus aktif, hilang. Karena justru dengan semakin kehilangan, kita semakin mendapatkan.
semakin kehilangan kasih, semakin mengasihi, semakin mengerjakan kasih, semakin memberikan kasih, kita justru semakin dapat kasih itu. Karena ada sukacita yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun dalam kehidupan kita. Dan uniknya kata Yunani yang dipakai dalam terjemahan kata kehilangan nyawa, kata kehilangan itu, atau yang dalam kata kerjanya menghilangkan, itu sama dengan kata Yunani yang juga dimunculkan dalam teks ketika Herodes membunuh anak-anak laki-laki. To destroy, bukan hanya to lose, tetapi juga to destroy. Sebuah ajakan kehilangan nyawa yang aktif. Bukan hanya seperti kita kehilangan handphone. Bukan hanya seperti kita kehilangan identitas karena mungkin KTP kita hilang. Karena mungkin ID card kita mesti diganti. Bukan hanya kehilangan mobil atau kehilangan rumah atau kehilangan karena sebuah tindakan kejahatan yang orang lain munculkan. Tetapi ini adalah bicara soal kehilangan sesuatu yang betul-betul berharga dalam kehidupan. Tetapi uniknya, Yesus mengangkat pengalaman Herodes membunuh ini. Diperhadapkan bahwa raja yang sejati sebetulnya adalah raja dan pengikut yang siap kehilangan nyawa mereka sendiri. Karena cinta yang besar. Ini yang Yesus wartakan, Allah yang tidak menimbun kekayaan dan kehormatan bagi dirinya. Justru ia sungguh peduli pada seluruh ciptaannya. Dan nilai-nilai inilah juga yang kita kiranya dapat terus hujamkan ke dalam kedagingan kita manusia. Saudara, sampai di sini hati saya kosong. Dan hati saudara juga kiranya kosong. Kosong dalam arti karena kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kehidupannya bagi kita. Menebus dosa kita, kehilangan nyawanya untuk kita. Supaya kasih yang kita punya, yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita timbun, apapun yang kita beli, apapun yang kita miliki. Karena justru ketika kita mau mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita, dia semakin bermanfaat. Sementara dunia mengajar kita untuk irilah pada rezeki orang lain, irilah pada kesempatan orang lain, irilah pada bentuk badan orang lain, irilah pada rumah orang lain, irilah pada pasangan orang lain, irilah pada anak orang lain. Irilah pada cita-cita orang lain, tetapi Tuhan mengatakan, hidup ini dipandang dari bagaimana kita siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Karena itu marilah saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selidikilah diri kita masing-masing dalam segala jabatan, dalam segala peran, dalam segala kehidupan yang kita sekarang sudah miliki. Mungkin kita punya banyak hal di rumah kita, di dompet kita, di tas kita, di properti kita, di tangan kita. Tetapi kalau kita belum siap melepaskan apa yang paling berharga, harga diri kita, kesombongan kita, terlalu percaya akan apa yang kita bisa pikirkan, buat, dan sebagainya, maka kasih Kristus belumlah dapat sungguh-sungguh kita miliki. Karena kasih Kristus itu dapat dimiliki dan dihayati ketika kita justru siap untuk berbagi dengan orang lain. Selamat mengosongkan diri, seperti teladan Kristus yang mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, agar dunia beroleh selamat di dalam kehendak Bapa Sang Pencipta. Roh Kudus menolong kita. Hosiana. Amin.
Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat adalah momen bagi kita untuk memikirkan dan ikut peduli terhadap pengalaman hidup orang lain.
kita mau bawa semua ini ke dalam tangan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini, bahwa hidup kami penuh karena cinta dan kasih-Mu, tetapi juga hidup itu mesti dikosongkan dengan cara berbagi kasih kepada orang lain. Karena kasih semakin bermakna ketika ia diberikan dan diteruskan kepada orang lain. Karena itu kami juga mau memikirkan dan ikut bergumul bersama dengan sesama kami dimanapun mereka berada. Melalui pengalaman gereja GKI San Francisco, biarlah pelayanan misi dan juga interaksi antar anggota jemaat, antara anggota session, antara jemaat-jemaat dalam tubuh klasis yang sama, dalam payung NIPC, NAPC, Sinode PCUSA, dalam organisasi ekumenis yang lain yang menaungi jemaat-jemaat di Amerika maupun di seluruh dunia dan di Indonesia. Tuhan, biarlah program kerja dan pelayanan kami terus-menerus memuliakan Engkau. Kami juga mengingat mereka yang dalam pergumulan karena pandemi COVID ataupun karena sakit-sakit yang lain, atau karena mereka merasa kesepian, merasa putus asa, merasa kehilangan banyak hal, dan merasa kosong dan hampa, sia-sia dalam hidupnya. Tuhan, jadikan kami sebagai agen pendamaian dan kasih-Mu, supaya tidak ada orang-orang yang merasa terhilang dalam tangan-Mu. Pakailah kami sebagai mana kami ada, agar kemuliaan-Mu selalu nyata. Dan kami ikut bersyukur dengan mereka yang justru dalam hari-hari ini merayakan hari ulang tahun mereka, atau hari pernikahan, atau juga ketika mereka memiliki jabatan, posisi kerja, tugas-tugas yang baru yang sesuai dengan cita-cita mereka. Tuhan, genapilah rencana-Mu dalam hidup mereka, supaya mereka semakin menjadi gemuk dan segar dalam pengalaman spiritualitas mereka, dan mereka juga memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, dengarlah dan genapilah dalam kehendak-Mu, seturut dengan semangat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui
Teks Giving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Maret 2020, hari terakhir kita berkumpul bersama dalam pemahaman Alkitab sebelum pandemi. Lalu kita menjajaki kebaktian virtual atau online. Musim berganti, pandemi belum juga selesai. Mari kita tetap berdoa bersama-sama waktu Pacific Standard Time, Selasa malam jam 8 sampai jam 9. Kita juga saling menguatkan di dalam firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab setiap Kamis malam jam 7.30 sampai 8.30 malam di Zoom GKI San Francisco. Kita belajar, kita bernyanyi, kita bersaksi. And children, we are very proud seeing you every Saturday in our Sunday school at 11 a.m. The youth group also happens on Saturday at 8 p.m. Pada hari raya gerejawi dan hari besar lain, kita juga mengadakan program virtual bersama-sama. Mari saudara kita ikuti program kerja ini dan biarlah Tuhan dimuliakan senantiasa. Yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Layar kita akan segera ditutup, namun ibadah nyata tentu dimulai. Bahwa hidup kita yang penuh dengan cinta kasih Allah, biarlah dapat kita kosongkan di dalam cinta kasih juga, agar apa yang kita terima dari Tuhan dapat tersalurkan kepada dunia. Karena itu tetaplah menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.